Shalom, selamat malam buat bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, buat saudara dan saudari sekalian, buat kakak-kakak dan adik-adik sekalian yang pada malam hari ini telah datang ke tempat ini untuk kita bersama-sama merayakan ibadah Natal Komsel. Jadi kami di sini mewakili mengucapkan terima kasih buat kehadiran saudara-saudara kita sekalian, walaupun di tengah hujan, tapi tetap semangat untuk datang ke tempat ini. Amin. Kita sama-sama mau merayakan Sang Juru Selamat kita. Dan kita juga tetap berdoa buat rekan-rekan kita yang mungkin masih dalam perjalanan ke tempat ini untuk tiba di tempat ini dengan sukacita dan boleh bersama dengan kita. Kita siapkan hati kita biar tidak dingin. Saya undang kita balik. Ya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintah ada di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja-Nya. Dengan kasih Tuhan saya mengundang untuk bapak-bapak GKS, untuk bapak-bapak sektor, bapak GKS, bapak saya untuk mengisi kursi-kursi yang ada di depan masih kosong. Silakan. Sehat aja, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan. Juru Selamat dunia. Mari bersama-sama kita mengucapkan dari seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang.
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, kita mengangkat kedua tangan kita sebagai ucapan syukur kita, sukacita kita. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Gerakan tangan kita di atas. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Raja Damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lebih keras lagi bagi Tuhan. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Naikkan syukur kita bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Sembah sadai kami Tuhan. Mari semua sembah Tuhan. Dialah Allah Raja Damai, Allah yang perkasa. Sembah Dia. kasih sukacitanya mengalir malam-malam hari ini, memenuhi setiap hati kita.
untuk membuka kita dalam doa. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Sang Raja. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada malam hari ini anak-anakmu dapat berkumpul di tempat ini, sungguh satu kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami juga bersyukur Bapa buat pemeliharaanmu atas hidup kami, untuk hidup yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah namamu Bapa, dan Kau sebentar kami akan memulai ibadah perayaan Natal di tempat ini Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa, sehingga setiap kami yang datang pada malam hari ini boleh dipuaskan oleh Engkau, boleh dikuatkan, diteguhkan, dan ada berita Injil dikabarkan dari tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Bapa. Engkau yang menyertai dan memberkati. Berkati hamba-hambamu yang melayani, worship leader, singer, maupun pemain musik. Engkau memberkati Bapa, Engkau urapi Bapa, dan yang menyampaikan firman-Mu juga Engkau urapi lebih lagi Bapa. Terpujilah namamu Bapa, dan kami mau mulai ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perolehkan doa ini. Amin. Sekali lagi shalom. Kita tetap bangkit berdiri, tapi kalau ada yang tidak kuat mau duduk silakan. Jadi malam hari ini kita tidak usah tegang, tidak usah kaku. Amin. Kita luapkan sukacita kita. Karena itu saya mau menyapa semuanya nih. Dari Komsel Sola Gracia, lambaikan tangannya. Haleluya. Dari Komsel Eklesia, lambaikan tangannya. Dari Komsel Immanuel, haleluya. Silakan berdiri. Dari Komsel El Shaddai, lambaikan tangannya. haleluya. Di malam hari ini kita tidak ada sekat-sekat. Kamu Komsel ini, kamu ini tidak. Kita sama-sama memuji Tuhan saja kita, amin. Kita sukacita, kita berbaur satu dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja.
bisa maju ke depan. Silakan Bapak Elvis Napitipulu. Shalom jemaat Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan puji Tuhan, bersyukur buat Tuhan atas hari ini bisa hadir di Komsel Sola Gracia dan Eklesia. Kita merasa diberkati dan walaupun cuaca hujan tetap tidak mengurangi semangat kita dalam menghadiri Natal di tempat ini. Terima kasih juga buat gembala yang sudah mengundang juga kita di saat ibadah raya. Jadi saya kabarkan info buat Emmanuel, keluarga besar Emmanuel agar menghadiri mungkin faktor cuaca beberapa aja anggota yang bisa hadir. Jadi kami bersyukur untuk Natal hari ini bisa hadir di tempat ini. Selamat hari Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, berikutnya saya berikan kesempatan GKS dari Komsel Sektor El Sadai. Sektornya lah, Bapak Jeffrey Maksi Pak. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, biar saya buka sandalnya biar nggak kelihatan ketika difoto. Ya, mohon maaf karena memang saya pakai sandal tadi. Hujan saya agak terlambat juga karena tadi istri harus berada di Astasura dan saya dari Tebuyus harus jemput lagi ke Astasura dan dari Astasura harus ke sini. Memang tadi sudah ditelepon juga sama Bapak Ibu Gembala maunya mampir untuk bersama dengan kami, tapi karena istri masih di Astasura sehingga saya harus ke sana jemput. Dan hujannya sangat deras sekali, jadi saya agak terlambat. Tapi tadi Ibu Penatua juga bilang, mohon maaf agak terlambat, baru mulai juga, jadi tidak apa-apa. Terima kasih buat keluarga besar Komsel Sola Gracia dan juga Eklesia yang sudah mengundang kami untuk boleh hadir untuk sama-sama merayakan Natal Komsel Sola Gracia dan Eklesia. Sangat senang sekali, dan sekalipun hujan tetapi itu tidak mengurangi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, mohon maaf saya juga sudah share untuk malam ini untuk Natal Komsel di tempat ini cuma mungkin karena faktor cuaca sehingga mungkin yang lain juga tidak bisa hadir. Tapi tadi saya melihat bahwa GKS El Sadai 1 sudah hadir dan juga GKS El Sadai 3 sudah hadir. El Sadai 4-nya belum hadir. Dan saya melihat wakil-wakil juga belum ada yang ada kan gitu ya. Cuma si Jayanya memang mohon izin karena akhir tahun sehingga dia ada meeting jadi tidak bisa hadir. Sangat senang sekali, terima kasih buat Bapak Ibu semua. Dan sangat senang sekali pada malam hari ini saya sendiri merasa terberkati dengan ibadah Natal pada malam hari ini. Dan dari Komsel El Sadai, selamat Natal untuk keluarga besar Komsel Sola Gracia dan juga Eklesia. Dan kita semua hadir pada malam hari ini, Immanuel semuanya, kita satu keluarga di dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Damai sukacita Natal melimpah di dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Ya, berikutnya dari Eklesia, tapi kan nggak bisa double-double ya. Jadi yang dari jauh Nun di sana saya panggil Bapak Daniel untuk mewakili Eklesia. Silakan Pak Daniel. Silakan. Ya. Oh, Pak Gede katanya. Kalau nggak mau, saya sendiri. Silakan Bapak Daniel. Sekata saja. Ya, Mungkin semuanya perlu pada dikasih kangen. tepuk tangan. Semua pada kangen nih dengan Pak Daniel. Iya. Akhirnya dengan sedikit wajah memerah. Berikan tepuk tangan dulu. Iya.
Shalom, selamat malam. Saya sendal jepit nih. Lepas ya, karena hujan jadi sama-sama saya percaya kita memaklumi. Ya, puji Tuhan, selamat menyongsong hari Natal sebentar lagi dan tahun baru untuk kita semua. Jemaat Tuhan, rekan-rekan saudara seiman, Tuhan kiranya memberkati. Iya, kami dari Komsel Budu mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu, dan juga Bapak Gembala, Ibu Gembala, serta para perangkap-perangkap gereja, bukan perangkap desa, penatua dan pengurus-pengurus lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Tuhan kiranya memberkati, dan biarlah di acara Natal Eklesia dan juga Sola Gracia sama-sama, bukan cuma dua komsel saja, tetapi kita sama-sama beribadah ibadah Natal ini untuk kebersamaan. Artinya kita membangun kekeluargaan agar supaya di tahun ke depan kita semakin lebih jadi keluarga lagi. Amin. Jadi mungkin itu kata-kata dari Komsel Budu. Sebetulnya harusnya sektor yang menyampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Berikutnya, seperti yang disampaikan Pak Apri, nggak enak kalau double-double ya. Kalau gitu saya mengundang Bapak Kris dari Komsel Sola Gracia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Mari kita berikan tepuk tangan. Bapak Kris. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya selamat datang buat kita semua di tempat ini memperingati hari kelahiran Tuhan kita, hari Natal. Kiranya kasih dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Sudah 2 tahun kita merasakan COVID, tapi kita percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing selalu indah. Dan saya percaya rencana Tuhan untuk tahun ke depan untuk kita semua akan indah selalu. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Selamat hari Natal dan tahun baru. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Yang terakhir, jadi kita bersyukur ya, kita bisa beribadah, diberikan tempat di sini yang luar biasa. Jadi saya mengundang Bapak Yafet Witono untuk memberikan sepatah dua kata-katanya ke depan, Pak. Iya, diwakilkan Kevin. Mari Pak Yafet. Terima kasih semuanya, teman-teman yang bisa datang di tempat kami ini untuk merayakan Natal. Saya bersyukur selalu tempat saya bisa dipakai untuk merayakan Natal, dan saya bersyukur selalu karena bisa dipakai ini untuk mengadakan perayaan Natal. Dan semoga di Natal ini bisa membawa berkah dan bisa bertambah-tambah lagi berkat semuanya, berkat saya, berkat saudara-saudara semuanya juga. Terima kasih. Saya tidak berpanjang lebar. Terima kasih. Haleluya. Haleluya, terima kasih. Ya, karena nanti kalian sudah duduk lumayan lama, kita berdiri lagi. Kita nyanyikan pujian Bethlehem telah lahir. Telah lahir juru selamat manusia.
Yesus Putra Maria, Dialah Raja dan di Bethlehem. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia. Yesus Putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat bernyanyi, dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Di Bethlehem telah lahir, di Bethlehem yang padanya. Kekal bagi semua yang percaya padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, momen Natal pada malam hari ini membawa sukacita bagi kita, bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi orang lain di luar sana. Jadi melalui momen Natal ini kita boleh mengabarkan kabar baik tentang susah, tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara kita masing-masing, dengan apa yang ada pada kita masing-masing, melalui hidup kita, di dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, kita kabarkan kabar baik. Kita bagikan kasih Tuhan kepada siapapun. Karena keselamatan yang kita punya bukan hanya milik kita, bukan hanya milik golongan kita, bukan milik keluarga, tapi bagi umat manusia di dunia. Tugas kita untuk mewartakan. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar pegang, hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Lihat jiwa yang terhilang, mereka ada di sekitar kita. Tuhan mau kita belajar bekal. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Biarlah pujian ini tertanam di dalam hati kita. Inilah panggilan kita sesungguhnya Tuhan. Lihat jiwa yang terhilang, Mereka ada di sekitar kita.
kita belajar pekan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Renungkan firman-Nya, alami kuasa-Nya. Hidup ini kesempatan. Ini aku, utuslah aku, Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku, Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk Bapak Ibu kasih Tuhan. Angkat tangan kita yang kanan di atas, taruh untuk dada, katakan, ini aku, utuslah aku, Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku, Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Tuhan ingin dengar suara kita Bapak malam-malam hari ini. Ini aku, utuslah aku, Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku, Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk menjadi berkat. Sekali lagi, dengan iman percaya kita. Ini aku, utuslah aku, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini aku, pakailah aku, Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk menjadi berkat. Saling kita katakan, ini kami Tuhan, ini kami, utuslah kami, Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini kami, pakailah kami, Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi bersama-sama. Ini kami Tuhan, ini kami, utuslah kami, Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu dan menjadi jawaban. Ini kami, pakailah kami, Tuhan, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, selagi ku masih hidup, ku mau selalu untuk jadi berkat. Saudara malam hari ini
biarlah lagu yang kami nyanyikan malam hari ini boleh menginspirasi kami, sama seperti Kristus yang telah rela menjadi bayi, dilahirkan sebagai bayi manusia untuk menyatakan kasih Allah bagi dunia ini. Biarlah melalui perayaan Natal ini Engkau menyadarkan setiap kami, untuk kami juga bersedia mau hadir dimanapun Kau utus, untuk kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih untuk malam yang berbahagia ini, dan tiba waktunya kami akan merenungkan sabda firman. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami, memberkati kami. Dalam perayaan Natal ini biarlah damai, sejahtera, sukacita memenuhi hati setiap kami, dan berkat-Mu memulihkan setiap kami, sehingga sungguh malam hari ini kami boleh mengalami sukacita yang besar. Rapi hamba-Mu dan kami semuanya, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang siap diberkati bersama kita katakan haleluya, amin. Ya, silakan duduk kembali. Shalom Ibu Bapak. Ya, saya ucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya, seluruh jemaat yang hadir. Saya tidak sebut Komsel ya, tapi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah Natal, perayaan Natal, Komsel, Sola Gracia dan Eklesia. Yang saudara semuanya menerima berkat yang sama. Dan baik ya, hari ini adalah hari perayaan Komsel yang perdana di GBI Bukit Sion. Ya, dibuka oleh Komsel, Sola Gracia dan Eklesia. Tepuk tangan ya Bapak Ibu ya. Yang keras sedikit, haleluya. Dan nanti tanggal 17 ya, 3 hari lagi kita akan juga merayakan, pemuda dan remaja akan merayakan perayaan Natal pemuda remaja ya. Dan saya harapkan boleh tidak kira-kira jemaat bapak-bapak dan ibu-ibunya hadir. Oh, dibatasi. Dibatasi, tapi boleh saja ya. Ya. Apalagi membawa konsumsi, wah sangat diharapkan barangkali. Nah ya boleh ya, jadi Bapak Ibu yang mau melihat anak-anak kita merayakan perayaan Natal ya silakan ya saudara. Kemudian tanggal 20 kita diundang Natal STEMI, Pendeta Dr. Stephen Tong biasa ya mengundang kita semuanya. Nah jemaat yang mau hadir, saya tadi di chat di WA, Pak, berapa orang jemaat yang bisa hadir supaya kami siapkan konsumsinya gitu ya. Yang mau hadir silakan saudara, nanti di Hotel Hong Kong ya, Hong Kong Garden ya, bukan di Hong Kong di Cina sana, tapi Hong Kong Garden gitu ya. Nah kemudian tanggal 25 kita akan merayakan Natal ya, dan tanggal 26 juga ya, 25 dan 26. Puji nama Tuhan. Baik, saya hari ini tidak diberi tema oleh oleh Komsel Sola Gracia dan Komsel Eklesia. Temanya yaitu Natal saja ya. Nah saudara, Natal ini adalah satu peristiwa yang sangat penting ya, bagi siapa, bukan hanya bagi umat Kristen tapi bagi seluruh dunia. Kita semuanya sudah tahu itu. Karena apa? Karena Natal ini memperingati lahirnya Sang Pencipta langit, bumi dan segala isinya ini. Sang Pencipta kehidupan lahir sebagai bayi manusia. Saudara, tujuannya adalah demi untuk memulihkan kita semuanya,
menyelamatkan kita semuanya, memberikan pengharapan yang baru, pengharapan yang kekal. Saudara, untuk itu kita lebih dahulu melihat peristiwa ini di Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal kedua ayat 1 sampai berikutnya saya akan bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kota sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud dan yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin. Ayat 7 kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara, peristiwa Natal ini peristiwa yang luar biasa bagi dunia, dan ini adalah peristiwa sejarah, bukan dongeng, saudara. Jadi apa yang dituliskan oleh Lukas, saudara, tentang peristiwa Natal ini benar terjadi 2000 tahun yang lalu, seperti yang dinubuatkan oleh para nabi jauh sebelumnya, saudara. Nah, sekali lagi bahwa Natal begitu penting karena yang lahir di malam Natal, sekalipun hari ini masih tanggal 14 ya. Ya. Nah, Natal kita yakini tanggal 25, tapi itu tidak masalah. Ya, peristiwa Natal yang kita peringati membuktikan bahwa memang benar Sang Firman itu telah lahir menjadi anak manusia. Saudara, dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama, ya. Kitab Nabi Mika pasal 5 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara, ya. Kitab Nabi Mika, atau mungkin ada yang sudah menemukan lebih dahulu. Saya akan bacakan ya. Mika 5 ayat yang pertama. Tetapi engkau hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ya, jadi bayi yang akan dilahirkan atau yang dilahirkan di kota Bethlehem, ya, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika pada abad ke-8 sebelum Masehi, tepat, ya. Jadi Nabi Mika abad 8 sebelum Masehi sudah menubuatkan bahwa Raja Israel akan dilahirkan di kota Bethlehem. Tepat. Sekalipun Yusuf dan Maria pada waktu itu mereka adalah warga kota Nazaret atau warga provinsi ya Galilea. Namun rencana Tuhan pasti digenapi. Maka Kirenius memerintahkan agar semua orang mendaftarkan diri. Waktu itu Kaisar Roma ya yang memerintahkan, ya. Itu agar semua orang dilakukan pendataan, pencacahan jiwa. Akhirnya mereka pulang. Jadi rencana Tuhan, dunia ini berjalan menurut rencana Tuhan. Ya. Nah, saudara Tuhan, dan kita perhatikan, kita lihat Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, ya. Natal ini menjadi kado terbesar bagi dunia, ya. Bagi kita semuanya yang hidup sekarang maupun yang sudah berlalu dan maupun manusia-manusia yang akan lahir kemudian.
Sebab melalui Natal ini saudara, coba kita lihat dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara kasih Tuhan, Natal bagi kita ya itu sangat berarti, sebab anak yang lahir itu di sini disebutkan ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat yang ajaib. Nah, saudara, kita semua manusia ini butuh dalam hidup ini butuh nasihat yang baik, saudara. Tanpa nasihat yang benar, maka hidup kita ini bisa sengsara, saudara, ya, bisa susah. Dan kita mempunyai penasihat yang ajaib, yaitu Kristus Yesus. Anak itu akan disebut penasihat yang ajaib. Dan sekarang ini seluruh dunia diberkati dengan damai sejahtera melalui apa? Pengajaran Yesus Kristus. Saudara, seluruh negara-negara, seluruh bangsa yang menerapkan pengajaran Yesus Kristus memiliki damai sejahtera. Dan inilah yang paling dicari oleh seluruh dunia. Saudara, tanpa damai kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa damai saudara tidak bisa berbisnis. Tanpa damai sejahtera saudara tidak bisa jalan-jalan dengan enak, makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, tidak bisa. Ya. Tapi Yesus Kristus telah datang untuk memberikan nasihat yang baik bagi seluruh dunia, firman-Nya ya, yang diberikan bagi kita semuanya, membawa damai. Amin, saudara. Dan Natal juga mengingatkan kita itu wujud kasih Allah yang sangat besar, yaitu memperdamaikan dunia dengan Allah, dengan dirinya. Yesus Kristus hadir untuk memperdamaikan dunia, ya, kita semuanya dengan Allah, saudara, sehingga kita bisa memiliki hidup damai dan sejahtera. Kemudian yang berikutnya, Allah yang perkasa, saudara. Dalam dunia ini kita perlu pegangan, ya, perlu pegangan, yaitu apa? Allah sesembahan yang kita andalkan dalam hidup ini. Apalagi sekarang ini seluruh dunia menghadapi situasi yang susah karena pandemi. Sudah hampir 2 tahun, tapi puji Tuhan sekarang di Bali kita sudah mulai ada pemulihan. Biasanya jalan-jalan lengang, saudara, sekarang ini sudah mulai macet. Tadi kami berjalan dari gereja sampai ke sini yang biasanya cuma 15 menit mungkin ya, paling lama ya, itu 1 jam, saudara. Waduh, saya tidak enak juga. Bagaimana Pak Gembalanya ya datang terlambat, bawa alat musik lagi. Tapi puji Tuhan sampai sini baru 1-2 yang datang, yang lain juga sama mengalami hal yang sama. Nah, sekalipun malam hari ini kita agak terlambat memulai ibadah, tapi saya percaya saudara semuanya sukacita, amin. Ya, sukacita dalam Tuhan. Kita perlu Allah yang perkasa dalam hidup ini. Dan kita tahu Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa, Allah yang hidup, yang menyertai kita, saudara. Allah yang firman-Nya bisa kita pegang, yang Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Dalam situasi apapun kita tidak perlu takut. Tuhan berfirman, jangan kau takut, sebab aku menyertai engkau, Immanuel. Amin. Bahkan Nabi Yesaya juga menuliskan, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa memutih rambutmu aku tetap dia, aku tetap menggendong engkau. Ya, makanya jangan
Tak perlu kita takut, tak perlu kita cemas dalam hidup ini. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan memiliki keteguhan hati, kita akan memiliki ketenangan. Tidak perlu takut kita menghadapi masa depan, karena apa? Kita punya Allah yang perkasa. Sekalipun saudara menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini, baik di pekerjaan, di apa saja, ya. Karena kita punya Allah yang perkasa, kita tak perlu takut. Ada firman Tuhan yang berkata kepada kita, jangan kau takut, aku akan berperang ganti engkau dan engkau akan diam saja. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 14 itu, saudara. Ya, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan yang telah menjelma menjadi manusia itu, Dia telah mati dan telah bangkit untuk kita semuanya, dan Dia telah menyertai kita. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Ya, namanya luar biasa. Nama Yesus berkuasa di surga dan di bumi. Amin. Iya. Dan kalau saudara menghadapi masalah apa saja, sebut nama Yesus, maka saudara akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ya, dalam situasi apa, sebut nama Yesus. Sekalipun saudara bukan orang Kristen, tapi saudara ketika menghadapi masalah, dengar baik-baik, sebut nama Yesus, maka pertolongan Tuhan nyata atas kehidupan saudara. Sebab nama Yesus itu nama yang berkuasa di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Kemudian berikutnya saudara, gelar daripada anak yang dilahirkan dalam malam Natal itu adalah Bapa yang kekal. Saudara, kita bersyukur dalam hidup ini punya orang tua, punya bapak, punya ibu. Saudara, kandung yang tidak punya bapak dan ibu kandung, punya ibu tiri mungkin, bapak tiri mungkin, ya. Ya, saudara, jangan saudara berpikir punya ibu tiri kejam, Pak. Enggak, saudara, banyak ibu tiri yang baik. Ada istilah, sekejam-kejamnya ibu tiri masih kejam ibu kota katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, nah dalam hidup ini kita punya bapak. Semua orang perlu bapak, saudara. Bapak di dunia ini kita punya bapak yang baik atau mungkin yang kurang baik dan sebagainya. Tapi kita punya bapak bersyukur. Kenapa? Kita merasa ada yang memperhatikan, ada yang melindungi, ada memelihara kita, ada memberikan nasihat dan sebagainya. Namun puji nama Tuhan, siapapun saudara, mungkin saudara ya sudah tidak memiliki bapak secara jasmani. Tuhan hadir untuk menjadi bapak kita semuanya. Maka Tuhan mengajar kita menyebut Dia Bapa yang di surga. Dan kita semuanya dikenal sebagai anak-anaknya. Dan seorang bapak itu memperhatikan masa depan anak-anaknya, memperhatikan juga keadaan anaknya, baik untuk waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Itu bapak yang baik, dan bapak kita yang di surga, Tuhan adalah bapak lebih baik daripada bapak yang ada di dunia. Bapak di dunia banyak bapak yang baik, tetapi bapak kita di surga lebih baik daripada semua bapak yang ada di dunia. Amin. Ya, karena itu saudara, kita tenang dalam hidup ini. Ya, karena apa? Kita punya bapak. Saudara kalau punya masalah, lagi beban berat saudara, saudara bisa datang dalam doa, saudara menangis di hadapan Bapa di surga, dan Bapa mendengar apa yang menjadi persoalan saudara. Jangan khawatir. Ya, Bapa kita sangat peduli dengan keadaan saya dan keadaan saudara. Kemudian berikutnya, bayi yang dilahirkan dalam malam Natal itu, dia disebut Raja Damai. Semua orang, sekali lagi saya ingatkan ya, saya sampaikan bahwa kita membutuhkan damai dalam hidup ini. Lebih dari semuanya. Kita membutuhkan damai lebih daripada makanan yang enak. Kita membutuhkan damai lebih daripada tempat tidur yang nyaman. Kita membutuhkan damai lebih daripada rumah yang mewah. Kita membutuhkan damai lebih daripada segala sesuatu yang kita punya, saudara. Dan Yesus adalah Raja Damai. Ya, saudara. Sehingga kita bisa menyanyi, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Benar. Siapapun saudara, ketika saudara hati saudara galau, kacau, tidak ada damai, tidak ada pengharapan, datanglah kepada Yesus. Karena apa? Yesus adalah Raja Damai.
Ketika saudara mengizinkan Yesus masuk ke dalam kehidupan saudara, Yesus masuk ke dalam hati saudara, saudara akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Mungkin saudara di hari ini dipenuhi dengan kegalauan. Pak, banyak utangku, banyak tanggunganku, banyaknya masalahku, Pak. Ya, banyaknya orang yang menyakiti aku, Pak. Aku dendam rasanya. Nah, ketika engkau ingat Yesus, undanglah Yesus. Mungkin kau sudah tidak mampu menghadapi segala persoalanmu. Yang engkau hanya perlukan buka hatimu, rendahkan diri hadapan Tuhan, maka Yesus akan masuk dalam hatimu. Ya, Sang Raja Damai akan memberikan damai dalam hati, dalam pikiran, sehingga kita bisa menikmati damai dalam segala keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Ya, selama kita hidup. Ya, so kasihan Tuhan. Nah, yang berikutnya, Natal ini memberikan pengaruh yang besar, ya, bagi dunia, saudara, ya, atau bagi banyak orang. Memberikan pengaruh baik di surga maupun di bumi. Kalau saudara lihat dalam kitab Matius, saudara, ya, atau mungkin masih di Lukas, saudara, ya, kita lihat Injil Lukas. Oh ya, Lukas pasal yang kedua masih, ya, Lukas pasal 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kita baca bersama ayat 11, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, Natal ini memberikan suasana, mengubahkan, ya, memberi dan mengubahkan suasana menjadi luar biasa, menjadi sukacita. Malam itu dalam keheningan, ya, tiba-tiba gembala-gembala yang biasa tidur di padang menjaga ternak, kawanan ternak domba mereka, tiba-tiba kaget. Karena apa? Mereka melihat, mereka mendengar bala tentara surga, malaikat Tuhan sedang bernyanyi, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saudara, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, luar biasa. Natal ini akan orang-orang yang tidak berpikir jauh sebelumnya, gembala-gembala, orang-orang sederhana, ya, orang-orang yang berpikir bagaimana besok memberikan, ya, membuka pintu kandang buat domba-dombanya, dan besok mengembalakan kambing dombanya, ya, hanya itu saja dipikirkan. Tetapi hari itu, malam Natal itu, ada satu perubahan yang besar. Gembala-gembala memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Tidak sedikit orang yang diselamatkan karena apa? Perayaan Natal. Makanya saya minta Natal tetap dirayakan kapanpun. Beberapa gereja tidak merayakan Natal, saya bilang urusan mereka. Tetapi kita harus tetap merayakan Natal, sebab tidak sedikit orang yang diselamatkan, diberkati melalui Natal. Ketika mendengar puji-pujian Natal dinaikkan, orang itu merasakan suasana yang spesial, damai, luar biasa. Saya harapkan nanti Bapak di sini, ya, melalui Natal ini nanti akan datang pada saya, Pak, tolong Pak, aku dibaptis, ya, haleluya. Itu bukan tidak mungkin, itu bisa terjadi. Karena Pak, seringkali terjadi melalui perayaan Natal orang diselamatkan, saudara. Dan saya sekali lagi mengingatkan supaya jemaat Tuhan di rumah-rumah memasang pohon Natal. Ada yang mengatakan, oh, pohon Natal ini adalah tradisi pagan. Pagan apa? Ya, udah bikin aja pohon Natal. Kalau bisa yang besar, kasih, ya,
lilin-lilin. Kenapa? Ini sudah menjadi lambang Natal, saudara. Kalau orang di rumah ada pohon Natal dan dikasih lampu-lampu, oh itu pasti orang Kristen. Apalagi ya disetelkan lagu-lagu, jangan lagu dangdutan, saudara. Ya nanti pohon Natal lagunya dangdutan, ya lain ya. Setel lagu-lagu Natal, saudara. Dan itu memberikan suasana yang luar biasa bagi banyak orang, saudara. Dan keluarga saudara bisa selamatkan melalui suasana Natal ini. Yang terakhir, saudara, Natal ini membuka kesempatan bagi orang-orang yang rindu mencari Tuhan, rindu untuk berbuat sesuatu untuk Tuhan. Tadi kita dalam lagu yang terakhir yang kita nyanyikan tadi, ya, Tuhan pakailah aku selagi aku masih hidup. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Angkat tangan. Haleluya. Kalau kita mau dipakai Tuhan, itu luar biasa. Karena siapakah kita ini? Saudara, kita lihat Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang kedua, ya. Matius pasal yang kedua, saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kemudian saya lompat ke ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan, saudara. Jadi mungkin 1 bulan atau beberapa bulan sebelumnya itu orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar. Kemungkinan ini datang dari daerah Iran atau sekitarnya, saudara. Ya, orang-orang yang punya kemampuan, ya, baik kemampuan intelektual maupun kemampuan finansial, maupun juga punya pengaruh di masyarakat. Mereka datang melihat bintang yang terbit, yang mereka sudah nanti-nantikan itu terbit. Itu kemudian mereka pergi mencari di mana posisi bintang itu, saudara. Nah, kalau orang ahli perbintangan biasanya itu tahu, saudara, ya. Ya, kalau ada bintang begini akan terjadi begini, begitu dan sebagainya. Tapi orang Kristen jangan ya ikut-ikutan, saudara. Ya, kita karena sudah punya firman Tuhan, ya, punya Tuhan yang luar biasa. So, kasih Tuhan, orang Majus melihat bintang itu, oh ini tandanya bahwa raja orang Yahudi dilahirkan. Mereka datang mencari itu. Mereka berjalan berbulan-bulan, saudara. Dan kemudian sampailah mereka ke Yerusalem. Ketika mereka datang ke Yerusalem, mereka bertanya kepada Herodes, ya, di manakah raja orang Yahudi dilahirkan? Oh, gempar Yerusalem, saudara. Ya, Herodes marah, cemburu, kenapa? Wah, ini saingan saya, saudara. Ya, dan akhirnya dikasih tahu oleh para ahli Taurat, Mesias akan dilahirkan di Betlehem, dan mereka pergi ke Betlehem. Orang-orang Majus pergi ke Betlehem bukan ke kandang lagi, saudara. Orang-orang Majus waktu ketemu Yesus bukan di kandang lagi, saudara. Mereka pergi masuk ke rumah itu, saudara, ke rumah itu. Dan ketika mereka melihat bayi Yesus, mereka sujud menyembah. Dan mereka membuka, membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. So, kasih Tuhan, ini orang yang hebat, yang luar biasa, yang biasa menerima penghormatan sebagainya, tetapi dia perlu mempersembahkan persembahan untuk raja yang luar biasa, ya.
Raja segala raja ini. Kenapa? Melalui persembahan-persembahan yang kita persembahkan, maka hidup ini jadi penuh arti, saudara. Kalau kita ini bisa melakukan sesuatu untuk raja segala raja, maka hidup ini penuh arti, saudara. Yang pertama, dipersembahkan emas. Itu perkara-perkara yang mulia dipersembahkan dalam hidup ini. Tidak sembarangan, yang terbaik. Kemenyan, ya. Kemenyan ini berbicara mengenai hati kita, penyembahan, pelayanan kita dipersembahkan untuk raja. Dan mur, ya, minyak, saudara, ini berbicara mengenai kelimpahan berkah, dipersembahkan untuk raja di atas segala raja. Saudara yang mau dipakai Tuhan, saudara mungkin tidak punya emas, atau saudara mungkin tidak punya kemenyan, atau saudara mungkin tidak punya, ya, saudara, mur. Tidak mungkin, saudara. Kalau saudara tidak punya emas, pasti ada yang punya kemenyan, ya. Tapi bukan berarti nanti saudara pergi ke toko cari kemenyan, bukan itu, ya. Tapi persembahan hidup, ya, mur, ya. Ini berbicara mengenai talenta-talenta yang kita miliki, ya. Mur, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk meminyai Tuhan, saudara. Nah, saudara Tuhan, inilah terjadi di malam Natal. Dan biarlah Natal kita yang perdana, ya, GP Bukit Sian dan Pasar malam hari ini juga memberikan, ya, hal-hal apa yang sudah kita dengar tadi. Saudara, kita boleh menerima bayi Yesus dalam kehidupan kita, bukan hanya bayi Yesus, karena pribadi Yesus. Yesus tidak bayi lagi, tapi pribadi Yesus hadir dalam hidup kita sebagai penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai dalam kehidupan kita. Dan Natal juga memberikan kepada kita kesempatan, saudara, untuk bisa kita melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati saudara yang mendengar firman Tuhan dan menjadi pelakunya. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian ini seperti yang sudah saya nyanyikan tadi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Dan saya serahkan selanjutnya kepada kedua WL kita, ya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi sembah dan puji Dia. Yang sudah disampaikan oleh hambanya. Mari kita tunduk kepala. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau ya Bapa, pada saat yang indah ini Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Terlepas daripada cuaca,
Namun pun demikian kami tidak terhalangi oleh karena kerinduan kami, oleh karena kecintaan kami akan Engkau ya Bapa. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu. Bapa pakai hamba-Mu dengan luar biasa, berkati urapi dengan hikmat yang marifat, sehingga dimanapun hamba-Mu melayani akan menambah hikmat bagi jemaat-jemaat-Mu maupun orang-orang yang belum mengenal Engkau, akan menjadi mengerti dan merindukan Engkau sebagai satu-satunya juru selamat pribadinya. Terima kasih Bapa, kami merasa diberkati dan kami sudah diberkati oleh firman-Mu yang hidup, yang dapat mengubahkan, mengingatkan hati kami sebagai manusia biasa, dan Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Dan karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk memberikan kami kelepasan, kedamaian, dan bahkan Engkau menebus kami dari dosa-dosa, dari kesalahan, bahkan dari kutuk, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang dimerdekakan oleh kuasa darah-Mu, oleh karya agung-Mu di kayu salib. Dan semua itu ya Bapa, saat Engkau hadir di dunia ini, dilahirkan di dunia ini, ada di tengah-tengah kami, itu adalah merupakan berkat yang luar biasa dari Bapa Surgawi, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang disempurnakan, menjadi anak-anak-Mu yang Engkau panggil dan Engkau perintahkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan kami berani menyampaikan kebenaran keselamatan yang Engkau telah anugerahkan buat kami kepada orang-orang yang masih belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, urapi kami, bibir mulut kami, hati kami, pikiran kami, jiwa, tubuh, roh kami, agar kami bersedia, mampu untuk berseru Yesus adalah Tuhan kami, Yesus beserta kami, Yesus juru selamat kepada dunia ini. Dan semua ini Bapa, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami, untuk menjadi kekuatan bagi jemaat-Mu, dan kami peralaskan doa kami ini, ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya. Setiap bagian di dalam ibadah begitu luar biasa. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Mungkin sudah dapat semua lilinnya? Ya, nanti tolong yang punya api bisa diberikan kepada Bapak Gembala. Selanjutnya yang tadi memberikan kata sambutan untuk maju ke depan, Bapak Jepri, Bapak Elvis, Bapak Chris, Bapak Daniel untuk maju ke depan untuk menyalurkan api yang dari Bapak Gembala ke saudara-saudara kita yang di belakang. Mungkin lampu nanti bisa tolong dimatikan. Ya. Apinya nanti kasih Pak Gembala membagi ke setiap bapak-bapak yang ada di depan, nanti kita bagikan ke belakang oleh bapak-bapak yang ada di depan. Silakan Pak Kris ke Jangan Kudus malam kudus. Sunyi senang
mendapatkan api bisa balik berdiri. Datang di Anak kecil, anak kudus. anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Tuhanku penebus. Bangsa surga menyanyi merdu. Bawa kabar kedatanganmu. Kabar kedatanganmu, Kristus Malam kudus, sunyi senyum. Malam kudus, sunyi senyum. Bintangmu gemerlap. Bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku. Aku datang ya Tuhan, Bersembahyang di kandang. bersembahyang Dan mengucap syukur. mengucap syukur. Sekali lagi dari awal malam kudus, sunyi sepenuh bintangmu gemerlap. Sunyi senang, bintangmu gemerlap. Selamat makan usia, Tiada datang di dunia, Kristus anak Daud. Sekali lagi, anak kecil, anak kudus. Kita kasih Tuhan, saya mengundang Ibu Gembala untuk berdoa. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus Bapa kami yang kudus, yang beri kekuatan baru buat kami, yang memberi hikmat akal budi buat kami, yang menyelamat kami dengan lahirnya Engkau sebagai anak manusia dan sebagai Tuhan kami serahkan hidup kami di dalam tangan perlindungan kasih-Mu yang luar biasa Engkau berikan buat kami. Kau bersyukur pada malam hari ini Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang hadir, bahkan anak-anak yang belum terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pada malam hari ini, bila mendengar kebenaran firman Tuhan, mendengar dan mengikuti acara tempat ini,
Engkau sendiri berbicara dalam hati setiap anakmu untuk bisa mendapatkan damai yang luar biasa yang Engkau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, Kau bersyukur pada malam hari ini kami menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Damai kami. Ya, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. Saya minta tolong kolektor untuk bisa diedarkan sama Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu dengan kasih Tuhan Bapak Apri untuk membaca doa. Kita tundukkan kepala sebentar lagi. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur dari awal sampai saat ini Tuhan. Sukacita penuh kami rasakan Tuhan dalam Engkau. Dan kami juga bersyukur Tuhan di tengah berakhir ini Tuhan kami boleh memberikan persembahan. Dan Kau mengurapi, berkati setiap kami Tuhan. Dan apa yang kami persembahkan Tuhan, kami persembahkan dengan penuh sukacita Tuhan. Nama-Mu. Kami siap memberi, kami siap dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita naikkan pujian Hai Dunia Gembiralah. Saya undang semuanya untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini, ibadah Natal. Mari kita naikkan pujian Feliz Navidad. Navidad,
Ya, selamat Natal untuk saudara semuanya ya. Damai, sejahtera, sukacita memenuhi hati dan pikiran kita semuanya. Kita akan tutup ibadah kita. Ya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Ya. Kita naikkan satu pujian lagi ya. Ya, haleluya. Engkau mendengar seruan doa kami. Engkau memperhatikan kebutuhan umatku semuanya, terutama kebutuhan roh jiwa kami. Engkau melimpahkan roh damai sejahtera atas kami semuanya. Berkat-Mu mengalir setiap saat. Engkau juga melimpahkan segala berkat apa yang kebutuhan kami sehari-hari. Kami percaya sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu kelahiran Kristus Yesus Tuhan kami untuk keselamatan kami. Terlebih untuk perkara-perkara yang lain, Tuhan memperdulikan kami. Dan kami bersyukur Pak Yafet sekeluarga sudah membuka tempat ini untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kiranya berkat-Mu seperti apa yang sudah Engkau berikan kepada Obed Edom, Engkau juga memberikannya kepada Bapak. Setiap anak-anak-Mu yang membuka rumah mereka untuk hadirat Tuhan, maka berkat-Mu boleh mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Dan setiap kami yang telah datang mencari wajah Tuhan, kami yang telah membuka hati kami, memberi hidup kami ke Tuhan. Dalam ibadah malam hari ini, kami percaya berkat-Mu juga tercurah atas setiap kami. Jemaat yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tangan untuk menerima berkat daripadanya. Tuhan yang telah menyatakan kemurahan dan kemuliaannya di malam Natal, Tuhan juga akan mencurahkan, menyatakan kemuliaan kepadamu. Tuhan akan melimpahkan segala berkat-Nya atas kehidupanmu, segala apa yang terbaik untuk kehidupanmu, baik itu berkat pemeliharaan, perlindungan, kemuliaan dicurahkan kepada engkau, sehingga perjalananmu terus naik dan bukan turun. Nama Tuhan akan dimuliakan dalam kehidupanmu dan namamu akan diangkat Tuhan, sehingga melalui kehidupanmu banyak orang akan diberkati. Hari ini pulalah dengan sukacita dan damai, dengan bawa segala berkat Natal, berkat dari Allah Bapa yang di surga, berkat dari Kristus Yesus Sang Bayi Natal, dan dari Roh Kudus limpah atas engkau mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan kita. Baik, saudara terima berkat, percaya, bersama-sama kita katakan haleluya. Amin. Kita akan doa berkat dulu. Doa makan. Baik, ibadah Natal telah selesai.
acara selanjutnya acara ramah tamah. Tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk makanan yang telah disediakan. Dengan kasih Tuhan, Bapak Yandi. Baik, mari kita foto dalam doa. Bapak, terima kasih Bapak atas segala sesuatu yang Kau berikan pada hidup kami ya Bapak, terutama ibadah Natal tadi ya Bapak. Tuhan sangat memberkati kami ya Bapak, menghargai kami betapa besarnya kasih-Mu terhadap setiap kami ya Bapak. Kami percaya Bapak, kasih-Mu sungguh luar biasa atas setiap kami. Terima kasih telah lahir di dunia ini untuk kami ya Bapak. Dan sebentar lagi kami akan menikmati hidangan yang telah disediakan oleh seluruh komsel ya Bapak. Kiranya Kau memberkati seluruh hidangan ini ya Bapak, agar dapat jadi kekuatan dari tubuh jasmani kami, dan kami percaya yang jemaat-jemaat di sini yang akan menikmati dengan sukacita ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur ya Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Bagi anak-anak sekolah minggu bisa maju ke depan, ambil kadonya di sini. Silahkan. Ya, yang anak-anak sekolah minggu ya, remaja, pemuda Anda. Silahkan. Ini persembahan dari Kak Nara. Iya. Ayo yang masih sekolah minggu. I wanna wish you Merry Christmas. Kita nyanyikan pujian ini. Dan mari Bapak Ibu silahkan menikmati hidangan yang sudah disediakan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ya, jadi mengiringi Bapak Ibu untuk mengambil hidangannya, kita masih ada satu. Monggo. Dah? Udah ya? Oke.